Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang topik 7 yaitu SSL, TLS Certificate, Remote Shell, SSH, Private, Public Key Out. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Arya Jaris Perdana Kusuma, lalu saya Zawangga Ramadan, ada Ahmad Asabul Kafi, Rifki Darmawan, Mario, dan Dava Apriandi. Yang pertama landasan teori. SSH atau Secure Cell merupakan protokol jaringan yang memungkinkan kita untuk mengakses dan mengelola perangkat lain secara jarak jauh atau remote. Jadi SSH ini beroperasi menggunakan model client server. Komputer yang kita gunakan disebut klien dan komputer jarak jauh disebut sebagai host. Enkripsi. SSH mengenkripsi data yang dikirimkan antara dua perangkat. Jadi, jika ada peretas yang mencoba mencuri data di tengah jalan, mereka hanya akan melihat kode acak yang tidak bisa dibaca. Lalu autentikasi, sebelum akses diberikan, SSH akan memverifikasi identitas pengguna melalui kata sandi atau key pairs. Lanjut, ada macam-macam keamanan cyber. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi itu merupakan proses mengamankan data dengan mengubah data tersebut menjadi kode atau format yang tidak dapat dibaca tanpa izin khusus. Lanjut ada firewall. Firewall ini merupakan sistem keamanan pada jaringan komputer yang dapat memonitoring dan mengontrol akses keluar masuk koneksi jaringan untuk melindungi dan menjaga perangkat dari berbagai macam ancaman seperti virus, spam, dan malware. Yang ketiga, token authentication. Token authentication ini digunakan untuk memverifikasi pengguna dan memberikan akses ke sistem atau aplikasi. Yang terakhir, backup data. Backup data ini merupakan langkah krusial dalam menjaga keamanan dan keutuhan aset data. Lalu di sini adalah cara meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Yang pertama, pahami ancaman keamanan. Yang kedua, tingkatkan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang ketiga, mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Baik, di sini saya Mario Silaban. Di sini saya akan menjelaskan peran blockchain dalam meningkatkan keamanan cyber. Yang pertama itu ada meningkatkan keamanan transaksi digital. Dalam dunia transaksi online seperti perbankan digital dan e-commerce, blockchain memastikan bahwa data keuangan terlindungi dengan baik. Yang kedua itu ada melawan serangan DDoS, desentralisasi. Blockchain membuat jaringan tidak bergantung pada satu titik pusat. Hal ini menyulitkan penyerang untuk melancarkan serangan distribute denial of service atau DDoS yang biasanya menargetkan server tunggal. Yang ketiga, ada manajemen identitas digital. Blockchain memungkinkan pembuatan identitas digital yang transkripsi, memberikan pengguna kontrol penuh atas informasi pribadi mereka. Yang keempat, ada keamanan data IoT. Dalam perangkat Internet of Things atau IoT yang terhubung ke internet, blockchain memberikan lapisan keamanan tambahan dengan mencegah akses tidak sah dan memastikan bahwa data yang dikirim antar perangkat tetap aman. Yang kelima, ada peningkatan sistem logistik. Di sektor logistik, blockchain membantu memantau aliran barang secara real time dan memastikan bahwa semua data terkait pengiriman dilindungi dari manipulasi. Selanjutnya di sini ada konsekuensi dari kegagalan keamanan cyber. Yang pertama itu ada pencurian data, serangan ransomware, dan yang terakhir ada phishing. Di sini ada macam-macam serangan cyber dan cara mengatasinya. Yang pertama ada SQL injection attack. Cara mengatasinya pertama dengan validasi input pengguna. Yang kedua, gunakan parameter squares. Yang ketiga, update CMS dan plugin situs. Yang kedua ada zero day exploit. Cara mengatasinya dengan terapkan patch dan update. Yang kedua, gunakan threat detection system. Yang ketiga ada pantau berita keamanan TI terbaru. Yang ketiga ada insider threat dengan cara
mengatasinya dengan batasi akses sesuai kebutuhan. Yang kedua, monitor aktivitas interval. Halo semuanya, saya Arima dengan NIM 101011230040. Oke, pada slide kali ini terdapat dua flowchart. Yang flowchart pertama itu ada SSL atau TLS Certificate, dan yang kedua itu ada flowchart SSH Public or Private Key Authentication. Oke, pada flowchart SSL atau TLS Certificate ini, yang pertama itu ada start, yang kedua ada klien mengakses server HTTPS. Terus ada client Hello, TLS version, Cyber Suite. Terus ada server Hello, pilih TLS, pilih Cyber. Terus ada server mengirim SSL atau TLS certificate. Terus ada client verifikasi certificate. Terus ada certificate valid yang mana ada koneksi ditolak atau key exchange session key. Terus ada secure communication, data inskripsi, dan selesai. Terus yang berikutnya ada flowchart SSH, public or private key authentication. Yang pertama ada start, terus dilanjut ke klien menjalankan SSH. Terus ada server meminta autentikasi, klien mengirim public key, terus ada public key, ada di authorize key, yang mana ketika itu selanjutnya server mengirim challenge, habis itu ada klien menandatangani challenge dengan private key, terus ada server verifikasi tanda tangan, terus ada server berhasil, kalau nggak berhasil berarti akses ditolak, terus habis itu ada SSH session terbentuk, terus ada remote shell aktif, dan terakhir adalah end. Di sini merupakan terminal dari server Kali Linux, yang mana prompt pertama itu adalah IP-add untuk mengetahui IP yang digunakan pada server Kali. Terus kita di sini ada sudo apt update untuk melihat patch-patch terbaru yang ada di aplikasi. Prompt berikutnya itu sudo apt upgrade untuk mengupgrade dari versi lama ke versi baru aplikasi yang ada di Kali Linux. Nah, setelah di-upgrade itu ada kita menginstal sudo apt install OpenSSH server /y. /y ini digunakan untuk meng-next-nextkan lah, ibarat seperti itu. Ini untuk menginstal SSH-nya. Terus kita mengecek status SSH yang mana di sini inactive atau dead. Untuk menyalakannya itu tinggal mengganti start SSH. Terus tahapan awal konfigurasi server. Oh, ini merupakan SSH dari tahapan awal konfigurasi server SSH dimulai dengan pengecekan alamat IP server menggunakan perintah IP add agar server dapat dikenali dan diakses oleh klien melalui SSH. Selanjutnya dilakukan percobaan pembaruan sistem dengan sudo apt update. Setelah itu sistem diperbarui menggunakan sudo apt upgrade dan dilakukan instalasi layanan OpenSSH server pada tahap akhir. Status layanan SSH dicek menggunakan perintah sistem ctl status SSH yang menunjukkan bahwa layanan SSH sudah terpasang tetapi masih dalam kondisi disable dan inaktif. Disable atau inaktif sehingga perlu diaktifkan agar server SSH dapat digunakan. Baik, nama saya Dava Aprandi Pratama dengan NIM 101012 30240. Di sini saya akan melanjutkan. eh, sini ada gambar yang dimana untuk ping ke klien SSH berhasil. Nah, ini menunjukkan bahwa layanan SSH pada server berhasil dijalankan. Kemudian dilakukan uji koneksi dengan perintah ping ke klien SSH dan hasilnya berhasil, yang menandakan koneksi jaringan antara server dan klien sudah terhubung dengan baik. Em, Lanjut ke implementasi VM client atau bisa disebut juga dengan kunci private atau public. Ini menampilkan hasil perintah IP ADDR untuk melihat informasi jaringan. Digunakan untuk komunikasi internal sistem dengan IP 127.0.0.1. Kemudian ada interface ETH0, merupakan interface jaringan utama VM dengan alamat IP 192.168.248.137. IP ini bersifat private dan digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal atau antar VM. Nah, kesimpulannya yang di sini VM client telah berhasil terhubung ke jaringan dan siap digunakan untuk komunikasi seperti akses SSH menggunakan kunci publik dan private.
Nah, lanjut. Di sini diawali dengan informasi dari IP dan dilanjut dengan membuat kunci. Nah, proses pembuatan SSH key RSA 4098 per bit menggunakan perintah SSH keygen, di mana sistem menghasilkan pasangan private key dan public key, menyimpannya dengan nama kezard dan kezard pub, lalu menampilkan fingerprint serta random mark sebagai identitas kunci. Oke, selanjutnya, halo, saya Ahmad Asabul Kafi dengan NIM 10101233300056 akan membahas tentang tes login dari klien terhadap server. Nah, di gambar itu menunjukkan proses koneksi SSH dari klien ke server menggunakan perintah SSH. Server SSH yang IP-nya 192.168.248.136, di mana pengguna memasukkan password hingga berhasil login ke sistem server yang ditandai dengan munculnya prompt server SSH.server, di mana di sana sudah berhasil muncul benar selamat datang dari Linux yang menunjukkan informasi sistem seperti versi kernel dan pernyataan hak cipta. Tujuan ini biasanya digunakan dalam jaringan atau keamanan cyber untuk membuktikan bahwa konfigurasi SSH antar dua mesin atau virtual mesin sudah berjalan dengan benar. Lalu eh, ada koneksi SSH yang kami coba, yaitu sesi SSH yang sedang aktif pada server, di mana pengguna menampilkan isi direktori home milik akun server SSH menggunakan perintah is sehingga terlihat berbagai file konfigurasi dan folder. Kemudian sesi SSH diakhiri dengan perintah exit yang menyebabkan koneksi ke alamat IP tertutup. Nah, slide ini menjelaskan sesi SSH yang sedang aktif. Pengguna, yaitu kami, mendemonstrasikan kemampuan untuk mengelola file di server yang menggunakan perintah is tadi dan memverifikasi dan identitas sebelum akhirnya kami menutup koneksi ke alamat IP server tersebut dengan benar. Oke, lalu di sini ada bukti handshake key exchange init proses kunci yaitu Diffie-Hellman yang menggunakan Diffie-Hellman dan encrypted paket. Nah, nampak di nomor 37 yaitu klien protokol SSH dan juga di nomor 39 yaitu server. Nah, membuktikan bahwa klien dan server sudah saling menyapa dan sepakat menggunakan protokol SSH versi 2.0. Nah, di nomor 41 dan 42 yaitu exchange unit, komputer dan server sedang berdiskusi untuk menentukan algoritma enkripsi apa yang akan dipakai. Ada Diffie-Hellman Key Exchange, di mana ini proses pembuatan kunci sesi agar komunikasi selanjutnya bisa dienkripsi. Sebelum masuk ke server, harus memasukkan password. Nah, tingkatnya, slide ini menunjukkan sisi pengguna atau apa yang dilihat di terminal dan sisi jaringan, apa yang sebenarnya dikirim melalui kabel sinyal. Eh, Membuktikan bahwa koneksi yang dilakukan adalah koneksi yang aman dan terenkripsi. Oke, saya Rifki Dermawan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bukti dari SSH Worksite yang sedang diuji. Paket ini sedang menggunakan algoritma CACA 20 Poli 1305. Bukti kuat untuk menyatakan bahwa data aman. Selanjutnya, CACA 20 atau enkripsi menjaga kerahasiaan data dengan mengacak isi pesan agar tidak dapat dibaca, dibaca
cepat, aman, dan efisien, terutama di perangkat tanpa hardware enkripsi khusus. Poli 1305 atau autentikasi menjaga integritas data dengan memastikan pesan tidak diubah selama pengiriman. Jika ada perubahan, paket akan langsung ditolak. Caca 20, Poli 1305 berarti sistem menggunakan enkripsi plus verifikasi integritas sekaligus, sehingga data aman, utuh, dan terlindungi dari penyadapan maupun manipulasi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.